Pada unit 12, kita akan berlatih melakukan percakapan via telepon menggunakan bahasa Inggris. Perkembangan teknologi komunikasi dan media mengalami perkembangan pada beberapa dekade terakhir. Media komunikasi seperti email, aplikasi chat, dan media sosial mulai bermunculan. Namun, masing-masing dari aplikasi tersebut memiliki keterbatasan. Untuk itu, telepon masih menjadi media yang penting dalam melakukan komunikasi bisnis. Komunikasi via telepon seringnya lebih efektif, lebih personal, lebih tepat, dan menghemat waktu dibandingkan dengan komunikasi melalui email dan pesan. Beberapa keunggulan melakukan komunikasi bisnis via telepon adalah berbicara dengan klien atau pelanggan melalui telepon jauh lebih personal dibandingkan dengan menggunakan email atau pesan teks. Di samping itu, berbicara dengan nada suara yang tepat dapat meningkatkan efektivitas komunikasi. Respon juga lebih segera apabila melakukan komunikasi via telepon, dan juga komunikasi via telepon lebih konfidensial dibandingkan dengan written message atau pesan tertulis. Berikut ini adalah beberapa frase yang umum digunakan dalam melakukan panggilan telepon dalam konteks bisnis. Yang pertama adalah menjawab panggilan telepon, dimulai dengan sapaan yaitu good morning, diikuti oleh nama perusahaan yaitu Global Enterprise, kemudian siapa yang berbicara, Rose speaking, dan how may I help you, artinya bagaimana saya dapat membantu Anda. Kemudian saat melakukan panggilan telepon, frase yang digunakan adalah hello, this is Leo Dawson from Aspects Advertising. Jadi kita mengenalkan nama kita, kemudian dari perusahaan mana. Berikutnya adalah asking to speak to somebody. Jadi apabila kita ingin berbicara dengan seseorang, frase yang digunakan adalah may I speak to Mr. John Murray, atau I would like to speak to Mr. John Murray please. Berikutnya adalah menjelaskan alasan menelpon. Contoh frasenya, I'm calling to ask about the conference schedule. Would you please inform me about the conference schedule? Jadi dua frase ini bisa digunakan. Kemudian berikutnya adalah getting someone through. Artinya menyambungkan telepon ke seseorang. Contohnya adalah hold the line please, I will put you through. Artinya tunggu sebentar, saya akan menyambungkan Anda. Frase lain yang bisa digunakan juga adalah just a moment please. Kemudian berikutnya taking message. Taking message ini adalah mencatat pesan apabila orang yang diinginkan tidak ada di tempat. Frase yang digunakan, I'm sorry he's not here today, can I take a message? Jadi artinya adalah maaf, dia tidak di tempat hari ini, bisakah saya mencatat pesan Anda? Jadi di bawah sama juga, I'm sorry he's not available at the moment. I'm sorry he is on the other line. Artinya he is on the other line itu adalah dia sedang menerima telepon lainnya. Would you like to leave a message? Apakah Anda ingin meninggalkan pesan? Kemudian I'll give him your message as soon as he gets back. Saya akan memberikan pesan Anda segera setelah dia kembali. Kemudian leaving message, apabila Anda ingin meninggalkan pesan, frase yang dapat digunakan adalah could you please take a message? Please let him know that. Artinya, bisakah Anda mencatat pesan saya? Tolong sampaikan bahwa di bawahnya I would like to leave a message. Please tell him that. Artinya sama. Kemudian berikutnya adalah asking for information. Jadi menanyakan informasi. Anda dapat menggunakan frase itu could you please tell me, atau I would like to know the annual rental fee for the commercial building. Jadi saya ingin mengetahui berapa sewa tahunan untuk ruko ini. Kemudian frase berikutnya, may I know who is calling? Artinya, boleh saya tahu siapa yang menelpon? Bila Anda ingin menanyakan nama si penelpon. Kemudian berikutnya adalah making request. Frase yang digunakan adalah would you please atau could you possibly send me an email with the products price list. Dapatkah Anda mengirimkan saya email dengan price list produknya? Atau frase lain, can I have extension 1
128 please. Artinya bisakah disambungkan ke extension 128. Berikutnya adalah apabila Anda ingin meminta orang di telepon untuk mengulang informasi. Frasa yang digunakan, I'm sorry, could you repeat that please? Maaf, bisakah Anda mengulang informasi tersebut? Atau could you spell that please? Ini artinya, bisakah Anda mengejanya? Umumnya kita meminta orang lain untuk mengeja apabila kita tidak yakin mengenai ejaan yang disebutkan. Jadi ini bisa jadi menyebutkan nama yang kita tidak terlalu yakin ejaannya ataupun alamat. Kemudian wrong number, apabila seseorang menelpon dan salah sambung, frasa yang digunakan adalah I'm sorry, I think you have the wrong number. Pada practice 1, Anda dapat berlatih untuk melengkapi percakapan telepon ini menggunakan frase yang tepat. Kemudian Anda dapat melengkapi contoh percakapan telepon yang kedua, yaitu mengenai reservasi meja pada suatu restoran. Section berikutnya adalah mengenai telepon etiket, yaitu etiket berkomunikasi via telepon. Memahami etiket berkomunikasi via telepon sangat penting dalam komunikasi bisnis karena Anda merepresentasikan diri Anda sendiri dan juga perusahaan Anda. Mempergunakan etiket bertelepon yang baik saat menjawab panggilan atau melakukan panggilan, memberikan kesan yang baik mengenai Anda dan perusahaan Anda kepada klien dan pelanggan. Berikut ini adalah beberapa rekomendasi untuk membuat percakapan melalui telepon lebih efektif. Telepon etiket yang pertama adalah jawablah panggilan dalam 3 dering. Kenapa 3 dering? Karena sebelum 3 dering itu terlalu cepat diangkat. Apabila setelah 3 dering itu terlalu lama. Jadi 3 dering merupakan durasi yang pas untuk mengangkat telepon. Yang kedua adalah berbicara dengan jelas sehingga lawan bicara mampu memahami apa yang kita sampaikan. Yang ketiga adalah breath control atau kontrollah suara nafas Anda agar tidak masuk di mikrofon. Kemudian yang keempat, pergunakan bahasa yang sopan dan juga pantas. Yang kelima, berbicaralah sambil tersenyum karena suara saat tersenyum itu terdengar lebih menyenangkan dibandingkan dengan suara tanpa tersenyum atau suara dengan ekspresi yang kurang baik. Berikutnya adalah perhatikan volume suara Anda. Jangan terlalu keras dan juga hindari bersuara dengan volume yang terlalu kecil. Kemudian fokuslah pada topik, hindari menginterupsi lawan bicara dan selalu siapkan catatan apabila diperlukan. Kemudian yang terakhir adalah si penelpon yang menutup telepon terlebih dahulu. Berikutnya adalah contoh-contoh percakapan via telepon. Yang pertama adalah contoh percakapan making an appointment. Jadi contoh percakapan via telepon bagaimana membuat janji. Jadi saya akan memodel conversation ini, perhatikan frasa-frasa yang digunakan. Good afternoon, Syntax Enterprise. Tina speaking, how may I help you? Good afternoon, could I speak to Miss Deborah Jackson, please? May I know who's calling, please? I'm James Morrison from Firstly Media. Hold the line, please. I'll put you through. Deborah speaking. Hi, Deborah. It's James from Firstly Media. Hi, James. It's nice to hear from you. How are you? I'm fine, thanks. How can I help you, James? Yes, Deborah. I noticed that our contract with Syntax is about to expire in a couple of months. I wonder if we could meet to discuss about the contract renewal. Yes, sure. I will be available next Monday around 2 to 4 p.m. Would that be all right for you? That's perfect. I'll see you in your office. Yes, that would be great. So next Monday at 2 p.m. at your office. I'll see you next Monday, James. Thanks for calling. You're welcome. Kemudian berikutnya adalah contoh percakapan via telepon untuk melakukan pemesanan.
Good afternoon, Beard Enterprise. Lisa speaking. How may I help you? Good afternoon. Would you connect me to stationery department, please? May I know who's calling, please? I'm Billy Mack from Retrofist Inc. Hold the line, please. I'll put you through. Stationery department, Ashley speaking. How may I help you? Good afternoon. I'm Billy Mack from Retrofist Inc. I'm calling to place an order for some of your stationery. Certainly. What products are you interested in ordering for purchase and how many of them? I would like 50 reams of paper, 10 dozens of blue pen type 1280 and 20 dozens of black pen type 1270. Do you offer delivery service? Yes, we do for a minimum purchase of 500,000 Indonesian rupiah and your order is already over that minimum amount. Would you send the invoice to the purchasing department, please? To purchasing@retrofist.inc and please also CC me at billymac@retrofist.inc. Certainly. You can expect the email by 5 this afternoon. Is there anything else I can help you with? That's all. Thank you for your help. You're welcome. Thanks for calling Beard Enterprise. Kemudian berikutnya adalah contoh percakapan telepon untuk making requests. Good afternoon, Aspects Advertising, Linda speaking. How may I help you? Good afternoon. Could I speak to Lisa Mayer, please? May I know who's calling, please? I'm Jean Green from Lavish Inc. Hold the line, please. I'll put you through. Hi, Jean. How are you? Is there anything I can help? Hi, Lisa. I'm fine, thanks. Yes, I'm calling to let you know that we decided to speed up our product launch 1 month earlier. Therefore, we will need to have the advertisement preview earlier. Alright. Would you be able to complete our advertisement by the end of this month? Then we can have the preview meeting on March the 1st. I understand, Jane, and I and my team will do our best. I'll keep you updated. Thanks a lot, Lisa. I really appreciate it. You're welcome. Pada praktis 2, Anda dapat berlatih bekerja berpasangan dengan rekan Anda untuk menyusun percakapan telepon dengan memilih topik-topik berikut, yaitu membuat janji, melakukan pemesanan, menyampaikan permintaan, dan silakan memilih topik-topik yang lain berkaitan dengan pekerjaan Anda. Pada praktis 3, Anda dapat berlatih dengan rekan Anda untuk melakukan percakapan telepon dengan topik-topik sebagai berikut. Topik yang pertama adalah Anda ingin berbicara dengan Nancy di Perky Furniture, perusahaan pembuat furniture. Jadi Nancy mempresentasikan produk-produk furniture-nya kepada Anda sebulan yang lalu dan kemudian Anda tertarik dengan produk mereka untuk mengisi restoran Anda yang baru. Kemudian topik yang kedua adalah Anda menelpon untuk mereschedule meeting dengan klien Anda. Topik yang ketiga adalah Anda adalah seorang konsultan IT, jadi Anda memiliki target untuk mendapatkan klien baru pada akhir bulan ini. Tranquil adalah resort yang sangat menarik dengan website yang bagus. Tapi websitenya tidak dapat muncul pada posisi-posisi atas di search engine. Teleponlah resortnya, minta untuk berbicara dengan manajer atau ownernya dan perkenalkan diri Anda. Jelaskan mengapa Tranquil Resort ini memerlukan pekerjaan IT untuk meningkatkan posisinya pada search engine. Set up-lah sebuah meeting di mana Anda dapat mempresentasikan pekerjaan dan portfolio Anda. Kemudian situasi keempat, Anda dan beberapa kolega akan pergi ke Wina untuk perjalanan bisnis, namun Anda terlalu sibuk untuk merencanakan penerbangan, hotel, dan juga transportasi selama masa trip Anda di sana. Teleponlah travel agent agar mereka menghandle arrangement travel atau arrangement bisnis trip ini untuk Anda. Kemudian situasi kelima, perusahaan Anda memesan kursi-kursi untuk mengisi aula konferensi yang baru.
Namun beberapa atau banyak dari kursi tersebut datang dalam kondisi yang kurang bagus. Teleponlah suppliernya untuk mengajukan komplain dan mintalah kursi-kursi pengganti. Situasi keenam, Anda tidak sempat untuk menyiapkan laporan marketing yang akan diberikan pada pelanggan Anda atau klien Anda yang harusnya diberikan atau disampaikan pada hari Jumat, yaitu dalam 2 hari ke depan. Teleponlah klien Anda dan tanyakan apakah Anda bisa menyampaikan laporan tersebut minggu depan.